teman-teman, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gue, Rico Kobe di High Story 666. Dan di kesempatan kali ini gue gak akan bawain cerita, melainkan kita kedatangan langsung salah satu narasumber yang udah jauh-jauh datang dari Bogor. Kita sambut langsung Kak Onas. Halo Kak Onas. Siap, Kobe. Apa kabar Kak Onas? Puji Tuhan, baik. Makasih nih udah mau datang jauh-jauh. Siap. Kak Onas bisa perkenalkan diri dulu nih, dari mana asalnya? Nama gue Yonas. Gue dari Bogor, tinggal di Bogor. Ya, gede di Bogor lah. Lahir gede di Bogor. Dengar-dengar Kak Yonas punya cerita horor nih yang mau diceritain sama kita. Iya, Boleh dikasih tahu nggak kisi-kisinya sedikit aja? dikit aja ya. Jadi pendakian gue sama temen-temen, pendakian perdana gue ke Salak. Pertama kali naik ke Salak, Pertama kali ngalamin apa aja tuh Kak Yonas? ngalamin cerita yang lumayan berkesan. Cukup menarik. Buat teman-teman yang penasaran dengar ceritanya, saksiin terus videonya. Jadi buat Konas, gue persilahkan nih buat nyeritain pengalaman horornya waktu ngedaki Gunung Salak. Oke, siap. Jadi ini pendakian perdana gua ngedaki Gunung Salak, gitu. Tahun berapa tuh Kak? Tahun 2014. Emang udah lama banget sih. Udah lumayan lama lah. Itu gua ngedaki bersama 2 orang temen gua. Oh, jadi bertiga. Bertiga sama gua. Kalau boleh tahu lewat jalur mana tuh Kak? Cidahu. Cinta dalam hutan. Siap. Cidahu. Jadi gua ngedaki itu malam gua berangkat itu dari Bogor, start ke Cidahu itu malam takbiran, Mau lebaran. Betul. Karena gua kerja posisinya sama teman-teman gua dapat libur yang barengan itu pada saat lebaran itulah. Jadi kita putusin takbiran, kita gas ke Cidahu. Karena momennya jarang gitu ya. Betul, momennya jarang. Ngincar gunung juga lagi sepi kan lebaran. Benar. Oke lah, kita jalan sampai Cidahu. Itu kita seperti biasa ya, sampai izin dulu ke yang jaganya. Ada portal di situ. Bapak cuma 1 orang yang jaga, karena malam takbiran. Tuh. Jadi teman-teman gua naruh tas ke dalam, gua di luar, gua izin sama bapak-bapaknya. Pak, saya mau daki gunung gitu. Oh, berapa orang? Katanya 3 orang. Kapan ngedakinya? Nanti Pak, pagi, gue bilang. Oh gitu, ya udah istirahat dulu. Nah itu disediain tuh kayak balik gitu, Jadi gua naruh tas, nama istirahat, tiduran di situ. Tapi kayak pos-pos gitu. Betul, kayak pos-pos gitu. Karena kata gua mungkin sepi gitu ya, gua ditaruh di situ lah, kata gua. Nah ternyata yang ngedaki pada hari lebaran itu bukan gua aja. Ada 1 tim lagi. Cuma pada saat gua nyampe di situ sama teman-teman, mereka udah tidur, udah istirahat lah. Iya. Nah di situ gue bilang sama temen gue, udah, lu bikin kopi di sini buat kita ngopi. Gue daftar Simaksi. Gue mintalah KTP-nya temen-temen gue yang 2 orang itu. Gue balik lagi ke si bapaknya. Si bapaknya itu bilang sama gue, sambil saya nulis, "Ade bawa kendaraan nggak?" katanya. Oh, saya bawa Pak. Berapa? Naik motor apa naik mobil? Motor. Oh, motor ya. Besok kan lebaran nih, kata si bapaknya. Besok dia mau pulang dulu, halal bihalal. Takutnya nggak ada yang jaga. Motornya masukin, kata dia masuk. Gue tanya, masukinnya kemana Pak? Itu ke ruangan di atas, kata dia. Itu ruangannya kayak aula gitu, Dari luar kayak gedung serbaguna lah. Nggak terlalu besar sih, cuma memang 2 pintu gitu dia kebukanya.
Cukup gede lah ya. Iya. Ngerokok Kak? Iya, siap. Nah, yang gua kaget itu si bapak ini ngasih kuncinya ke gua. Suruh buka sendiri. Iya. Ini deh kuncinya. Oh, saya sendiri, Pak. Gua tanya kan. Saya sendiri, Pak. Iya, sendiri aja. Sok atuh ke atas deket kata dia. Gua nggak ada pikiran macem-macem dong. Oke lah, gue ikutin lah perintah si bapak nih. Oh ya Pak, saya masukin motor dulu. Iya sok, mangga, kata si bapaknya. Oke lah, gue masukin nih satu motor, gue masukin. Gue lihat kan sekeliling. Merinding gue. Hawanya beda ya, suasananya beda gitu. Padahal kosong. Karena gue nggak tahu tempat nyalain lampunya, jadi ya udah gelap aja gue masukin si motornya. Kata gue lihat di situ ada patung patung elang gede. Elang asli apa gimana? Dari kayu, diukir gitu, cuma gede, lumayan gede. Gue lihat, kaget gue, oh patung elang, oh memang ada penangkaran elang kan di Salak. Suatu simbolis gitu ya? Iya, kata gue, oh iya. Cuma memang gue kaget pas lihat, gede banget gitu kan. Oh, oke lah. Gue masukin lah motor kedua nih. Pas gue masukin, gue standarin, oke beres. Gue iseng ceritanya. Gue pengen lihat nih, ada foto-foto gitu di tembok. Dipajang, gue lihat lah satu-satu, gue tegesin. Oh, ini foto-foto pada saat evakuasi korban Sukhoi. Dipajang berarti? Betul. Kan pernah ada kecelakaan tuh, Sukhoi. Di 2012 kalau nggak salah ya? 2012 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu ternyata jalur evakuasinya ada yang ke situ, gitu. Gue nggak tahu sih, mungkin si kapal karena meledak ya, jadi menyebar gitu si korbannya, gitu, atau si puing-puing kapalnya. Jadi ada yang mental ke situ. Gue lihat, gue tegesin, ternyata si korban-korbannya itu kantong-kantong mayatnya dijajarin di situ, di ruangan itu. Itu yang tas-tas oranye itu buat mayat di situ semua dijajarinnya di ruangan itu. Pantes gue merinding, kata gue suasananya udah beda nih. Gitu. Nah, karena gue nggak tahu tombol lampunya, jadi ya udahlah gelap-gelap aja gue masukin. Gue nggak ada pikiran apa-apa. Tapi kok merinding gue, kata gue. Cuma kalau misalnya gue balik manggil temen gue lama lagi kan. Ya udahlah, gue lanjutin aja beresin. Sambil gue lihat-lihat itu, wah, pas gue udah selesai lihat foto nih, wah udah gue buru-buru dah. Gue tutup lagi tuh pintu, gue kunci, udah jalan lah gue ke posnya. Gue balikin kuncinya, Pak. Makasih Pak, udah Pak. Oh udah dikunci, kunci stang. Ya udah Pak. Oke, ini KTP-nya dibalikin, KTP gue sama teman-teman kan. Udah gitu. Oke Pak. Kira-kira kapan kata bapaknya? Paginya. Paling jam 6 lah Pak. Sebangunnya aja kita mah. Oh gitu. Mau naiknya? Iya, mau naiknya. Karena kita pendaki slow sih Be. Bukan pendaki yang ngejar waktu. Iya. Karena kan itu kita lebaran dapat libur 2 hari, lebaran pertama, lebaran kedua. Jadi kita nyantai. Nah udah gitu, gue nawarin kopi lah ke bapak ini. Gue tawarin kopi, Pak, saya sama teman-teman lagi bikin kopi, bapak mau nggak? Oh boleh, kata bapaknya. Oke lah, gue balik ke teman-teman gue, bikin kopi. Gue bawa satu buat si bapaknya sama rokok biasa. Sambil gue literasi lah, gue tanya-tanya info-info karena gue perdana kan ke situ. Jalurnya sekarang kayak gimana? Apa rapet karena jarang ada yang ngedaki apa gimana ya kan? Ternyata gue tanya lah, Pak gimana Pak jalur? Oh sepi deh. Udah dari minggu lalu udah jarang yang kesini, jarang yang ngedaki. Oh gitu. Karena udah ngedekati lebaran kali ya Pak? Betul, mungkin udah momen-momen mau lebaran kali ya, orang bener. pulang kampung. Gitu.
Nah, gue tanya lah, Pak, itu tadi saya lihat foto-foto evakuasi korban Sukhoi ya Pak. Di situ baru kebuka si bapak tentang peristiwa kejadian itu, Be. Oh iya deh, emang ditaruh sini kan saya ikut si tim SAR ini katanya. Jadi si bapak ini salah satu relawan dari warga lokal. Wah, makin seru nih gue denger ceritanya kan, Be. Nah. Oke, gue tanya, terus gimana Pak ceritanya? Aduh, Dek, itu saya lihat jam tangan bagus-bagus. Wah, yang bener Pak, gue tanya gitu kan. Iya, sepatu keren-keren deh. Wah, bawa aja tuh Pak, kata gue. Karena gue kan nggak tahu ya. Kata si bapaknya. Tapi kalau saya bawa sama tangan-tangannya deh. Waduh. Gue di situ langsung wah merinding lagi gue deh. Apalagi gue baru perdana kan ke Gunung Salak nih, Be. Gue bilang, oh gitu Pak? Iya, sepatu sama kaki-kaki. Oh jadi hancur deh, kata dia. Udah kepisah tuh Betul. semuanya. Jadi nggak ada yang utuh. Jadi benar meledak bener-bener tuh kapal. Karena gue rasa literasi gue udah cukup nih. Gue nanya info. Yang ada gue makin merinding yang ada. Gue pamit lah sama bapak itu. Pak, maaf nih Pak, makasih Pak infonya. Saya balik lagi ya Pak sama teman-teman saya mau istirahat gitu. Oh iya Dek, kira-kira di atas mau berapa hari kata dia. Ya paling sehari lah Pak, semalam aja, sehari semalam gitu. Oh iya hati-hati ya besok ya, mungkin saya pagi-pagi udah nggak ada, kata bapaknya gitu. Iya Pak, makasih. Gue balik lah ke teman-teman gue. Di situ gue ngopi seperti biasa sama teman-teman gue, ngobrol. Di situ kan ada tim satu lagi tuh, yang gue datang udah tidur. Pas malam itu memang gue nggak sempet kenalan sama dia, padahal gue sebelahan di balai itu sebelahan. Deket lah gitu, deketan. Cuma memang mungkin mereka lelah banget ya, jadi nggak ada yang bangun gitu. Udahlah kita selesai ngopi, kita istirahat. Setelah itu lanjut paginya nih. Pagi-pagi kita mulailah persiapan untuk mendaki. Kita mulai packing ulang. Ada yang temen gue ada yang bersih-bersih. Memang ada kamar mandinya juga di situ, ada yang bersih-bersih. Ternyata pada saat gue bangun itu si tim satu lagi ini udah siap Be, udah rapih lah gitu. Di situ baru momennya gue kenalan sama mereka. Biasalah sesama pendaki harus ini kan, Basa-basi lah gitu. Apalagi info dari bapak itu cuma gue doang nih, 2 tim ini nih yang ngedaki Gunung Salak gitu. Nggak tahu kalau dari jalur lain ya. Kalau dari Cidahu cuma gue doang berdua nih. Oke lah, kenalan gue, ternyata tim ini mereka dari Tangerang. Mereka itu berempat. Satu tim itu berempat. Semuanya full carrier semua. Kalau gue kan 2 carrier 1 daypack, jadi bisa ganti-gantian gitu. Nah mereka udah siap. Setelah kenalan itu mereka gas duluan, mereka mulai start duluan nyicil. Memang mereka pamit sih sama kita, kita duluan ya. Oh nggak mau bareng bang? Nggak, kita duluan katanya, kita udah pada siap. Oh oke, ntar ketemu di jalur aja, gue bilang gitu. Selang mereka sekitar 1,5 jam lah jalan, gue sama anak-anak selesai ini beres-beres. Kita ngerokok sebentar, kita berdoa,
menurut agama percaya masing-masing, baru pendakiannya kita mulai. Memang dari pos paling bawah itu si Maksi ke pintu rimbanya itu lumayan jauh be. Jadi jalannya jalan aspal gitu. Cuma kita motong-motong baru masuk pintu rimba. Nah, di selama perjalanan daki ini sih nggak ada masalah. Gitu. Aman-aman aja mas. Aman. Kita bertiga. Ya biasalah sambil bercanda-bercanda ya kan. Cuma bercanda yang wajar lah gitu. Tempat peristirahatan yang lumayan lega gitu ada di Salak itu jalur Cidahu namanya Bajuri. Simpang Bajuri. Ya betul, Simpang Bajuri. Nah di situ kita istirahat lah. Karena gua di bawah sama teman-teman nggak sarapan, gua sama teman-teman bilang kayaknya kita masak emergency food deh, yaitu mie instan. Oh ya boleh lah. Jadi gua sama anak-anak makan mie instan di situ be. Makan mie instan, setelah masak mie, bikin kopi biasa. Nyantai lah kita, nggak ngubur-ngubur waktu gitu. Kita ngerokok sebatang, 2 batang. Mulai ada yang aneh. Kita nggak nyadar ternyata dari rawa-rawa tanaman-tanaman di belakang ini yang bukan jalur yang kita belakangin ada suara orang jalan bro. Wah, siapa nih? Kok keluar dari alang-alang gitu kan? Dari semak ya? Iya, dari semak-semak, bukan jalur gitu. Waduh, pikiran kita ini orang apa hewan? Bisa jadi kan babi kan? Di sana kan banyak bagas be, babi ganas. Bener. Karena ada treknya, ada lumpur babi, gitu. Kucing besar juga masih Betul, ada di sana. di sana masih asri banget lah. Hewan-hewan gitu masih bener-bener ada. Gitu. Nah, kita tungguin nih. Memang gua udah persiapan megang apa aja dah yang ada di situ. Temen gua ada yang megang sangkur. Walaupun apa yang penting kita bela diri dulu lah gitu. Cuma kita nggak nyakitin, nakutin doang gitu. Ternyata pas kita tungguin yang keluar kelihatan atas keril dulu nih. Keril. Loh, keril. Terus topi baru kelihatan nih wujudnya orang deh. Keluar dari semak. Dibelah gini kan si semak. Set. Lah, orang. Ih, ini abang-abang yang tadi ternyata. Tim yang jalan duluan. Sebelum kita. Itu tahu nggak, berarti perbedaannya itu ya. Gue berangkat sejam setelah mereka jalan tuh. Udah gitu gue di jalan sebelum sampai Bajuri itu nyantai ya. Estimasi waktunya sekitar sejam lah. Sejam. Udah gitu sempat makan Sempet dulu. makan dulu, isi perut dulu. Bener. Itu ada 2 jam lah berarti gue. Perbedaan waktunya. Betul sama mereka. Dan mereka masih baru sampai situ. Keluarnya pun di jalur yang bukan jalur gitu. Di situ gua nanya sama temen, bang, kaget kan kita. Dari mana ini? Kok lewat situ? Jalurnya di sana. Lewat yang ini, yang pohon gede ini. Mereka nggak jawab Mereka nyamperin kita, baru duduk di situ. Kita duduk lah, rame-rame di situ di Bajuri, di tanah. Aduh, A, kata dia. Dia manggil kita A. A, aduh, saya udah lewat jalur situ memang, kata dia. Cuma keluarnya lagi di sini, udah 4 kali. Terputar gitu. Yang benar bang. Iya. Kok bisa gitu ya? Dalam hati gue nanya. Cuma memang ada yang janggal kan. Cuma gue nggak mau bikin ngedon mood teman-teman gue nih. Gue tanya dulu ke salah satu nih yang paling depan di barisan mereka. Gue tanya, bang, ada yang udah pernah naik ke Salak belum sebelumnya? Kata gue. Belum ada. Disitulah gue memutuskan, udah bang, kita bareng aja. Nggak ada, jangan ada yang misah-misah.
mulai sekarang kita jalan sampai puncak bareng gitu. Karena yang kita tahu kan infonya pendaki itu cuma kita doang. Jadi karena udah ada kejadian kayak gitu, kita mutusin buat bareng aja lah. Kasihan orang Tangerang jauh gitu. Ada yang lucu sebenarnya, Be. Dari kalau anak-anak sekarang bilang outfit lah ya, dandanan mereka, wah udah oke lah, bermerek semua, Be. Dari mulai carrier, baju semua, celana, sepatu, wah udah oke lah, lengkap gitu. Jauh lah dibanding gua sama teman-teman gitu. Dan gua rasa mereka berarti udah senior gitu. Udah pro gitu ya, udah sering mendaki lah, malah melintang gitu di dunia pendakian. Jadi gua anggap mereka itu udah senior gua gitu. Akhirnya kita jalan bareng-bareng. Nah, selama perjalanan ini puji Tuhan nggak ada apa-apa, Be. Cuma memang di jalan ini tim yang satu ini, tim yang dari Tangerang ini seperti mengeluh gitu. Mengeluh kenapa? Jalurnya kok kayak gini sih, kata dia. Kok naik turun lewat bibir jurang, kata dia. Kenapa nggak lewat bawah, kata dia. Karena gue yang gue tahu ya jalanin aja gitu ya kan. Gue nggak pernah bikin perbandingan kenapa nggak lewat sini. Karena mereka itu orang-orang ya mungkin mereka udah pelajari lah, Be. Masalah navigasi. Mereka punya kompas, Be. Kompasnya tuh gede gitu. Jadi jalan sambil, ini ternyata lewat sini bisa. Kenapa harus naik terus turun lagi, kata dia. Jadi seakan-akan kayak nyepelein yang buka jalur sebelumnya. Betul. Siapa sih ini yang buka jalur? Sampai ngomong gitu, Be. Karena sepanjang jalan gue juga manusiawi lah, gue juga kan. Aduh. Kenapa sih ngeluh mulu gitu kan? Tapi gue mau tegur mereka senior gue gitu. Akhirnya gue beraniin diri lah. Bang, udahlah kita mah naik gunung ini jalanin aja, nggak usah ngomong-ngomong gini gitu. Nah di situ mereka mulai diem tuh sebentar, tapi nggak lama kemudian tetap ngomel lagi. Jadi di Salak ini itu ada jalur namanya jembatan Sirotong Mustaqim lah kalau orang-orang bilang. Gue juga tahu dari temen gue gitu. Jadi ini di bibir jurang gitu, jalurnya itu cuma sebadan doang, Be. Setapak sebadan. Nah itu putus tuh di situ, disambung sama sebatang pohon. Buat nyebrangnya. Betul, buat nyebrangnya. Jadi kita mesti bener-bener pegangan lah, kerjasama yang baik di situ. Nah nanti di depan kita ketemu ada lumpur-lumpur babi gitu. Jadi kita harus nginjak dahan-dahan pohon biar kita nggak jeblos gitu ke dalam. Itu. Nah banyak pacet-pacet juga kalau misalnya kita jeblos. Banyak pacet di sana. Nah nanti di depan kita lewat tanjakan webbing, ada tali-tali gitu, Be. Nanti kita turun lagi, ketemu tanjakan lagi. Nah yang bikin mereka ngeluh di situ. Ngeluh lagi berarti. Gunung nggak seberapa mungkin menurut mereka ya, tapi se-ekstrim ini gitu. Oke, singkat cerita sampailah nih gue di atas. Udah sampai puncak. Sampai puncak. Kita turunin carrier, kita foto-foto, gantian gue foto-foto, baru tim yang dari Tangerang ini foto-foto juga. Setelah itu mulailah kita buka tenda masing-masing nih tim. Gue sama teman-teman buka tenda gue, satu tenda, mereka juga satu tenda, Be. Cuma memang jaraknya berjauhan nih. Nggak deketan ya? Nggak deketan. Gue udah bilang, Bang kenapa nggak sebelahan aja? Jadi abis makan kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sambil ngopi. Enggak, Bang, lebih enak di sini ketutup, katanya pohon semua kiri kanan. Mungkin ya
Gue pikir mungkin mereka lebih ngerti kali kata gue gitu. Cuma ya udahlah kita lanjut aja kata gue. Nah gue masang tenda beres, kita masak buat makan. Itu gue sampai di atas sore kalau nggak salah, sore mau maghrib. Jadi waktu itu setelah selesai tenda semua kita makan nih. Kita bikin makanan makan. Nggak lupa juga gue nawarin ke orang-orang Tangerang ini. Bang, bagi-bagilah kita sharing makanan. Oke. Nah, di situ karena gue sama teman-teman ngerasa badan kayak lelah banget deh. Nggak tahu kenapa. Ya, biasanya nih gue ngedaki tuh paling nggak gue begadang dulu lah. Sampai lewat jam 10 tuh gue. Baru di situ kerasa ngantuk gitu. Ini setelah makan, setelah ngopi, ngerokok, kita udah buru-buru masuk tenda pakai sleeping bag, weh. Nggak tahu kenapa. Bawaannya pengen istirahat aja, pengen rebahan gitu. Ya udah kita masuk lah ke dalam bertiga, kita pakai sleeping bag. Lama-kelamaan kita ketiduran nih, weh. Itu sekitar jam 7 malam. Jam 7 udah ketiduran. Betul, tuh berarti. udah ketiduran kita. Habis makan kita ketiduran nih. Padahal tuh biasanya kita main kartu dulu, kita ngobrol dulu, nikmatin malamnya lah gitu. Karena kita kan cuma semalam tuh di situ. Ini nggak tahu kenapa kita kayak ada yang nyuruh udah tidur gitu. Badan juga capek gitu. Oke lah, udah kita tidur, istirahat. Sekitar jam 11:30 malam, gua kebangun, deh. Gua kebangun. Itu gua ngedengar suara. Suaranya kayak gini. Gua yang masih ini kan, masih ngantuk banget lah gitu. Cuma gua ngedengar gitu. Suara di mana itu ya? Oh, tenda abang-abang itu kali yang Tangerang atau aduh, gue bangunin lah teman gue sebelah. Bangun, dengar suara nggak lu? Enggak, Nas, udah tidur aja. Temen gue udah males tuh, bang, nggak tahu kenapa. Biasanya kita udah janjian kalau misalnya kita di gunung, kalau satu pengen keluar atau pengen apa gitu, bangun gitu, harus nemenin, nggak boleh sendiri gitu. Nah, gue coba lagi buat tidur tuh, bang, karena gue juga nggak berani ya keluar sendiri gitu. Gue coba lagi buat tidur lah, kata gue paksain tidur, gue tidur. Di situ gue dapet teror deh, di situ. Jadi tenda gue itu nggak ada angin, nggak ada apa, ada yang goyang-goyang. Goyang-goyangnya itu lewat satu frame doang gitu. Sebelah kanan yang paling depan. Jadi kayak ada yang goyang-goyang tapi cuma pelan. Dek, 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 dek. Makin kenceng deh. Gue di situ nyenggol temen gue, tapi nggak ada yang bangun. Gue doang yang ngerasain. Gue bilang, aduh. Gue paksa, gue tutup pakai sleeping bag, cuma masih kedengeran tuh. Setelah itu berhenti. Gak lama, sekitar 5 menit, gangguannya berubah nih tuh. Itu tenda kayak ada yang nyakar gitu. Posisinya gue di pojok lagi, di pojok. Jadi pas di bagian gue banget nih, si kain tenda tuh. Gitu. Di bagian belakang lo? Di samping. Oh, di samping. Samping gue. Gitu. 3 kali. Gue diem aja, gue tutup sleeping bag sampai atas. Makin kenceng suaranya. 3 kali doang. Aduh. Gue coba buat tidur, gue balik badan ke arah temen gue, nggak ngadep ke si kain tenda. Gue ngadep ke temen gue, gangguan itu hilang.
hilang lama. Yang bikin sialnya nih, gue ngerasa pengen buang air di situ. Mungkin karena gue takut ya. Malam-malam itu jam 12 gue pengen buang air di situ, buang air besar. Akhirnya gue bangunin temen gue paksa. Temen gue bangun kan, kenapa sih Nas? Ribet banget dari tadi, kata temen. Gue pengen buang air nih, temenin gue yuk. Udahlah tahan aja lah, gue ngantuk banget ini. Serius nih gue gak tahan nih. Udah tahan, teman gue bilang gitu. Lu bisa tahan? Ya udahlah gue tahan, kata gue. Akhirnya gue ngalah, karena gue juga nggak berani ya. Setelah itu dapet gangguan itu. Ya udahlah gue tahan. Teman gue balik tidur, gue juga balik tidur. Tapi gue balik ke teman gue aja, gue nggak berani balik ke arah si tenda nih. Jadi gue ngadep ke teman gue aja. Sampai akhirnya gue nggak ngerasa pengen buang air lagi, nggak ngerasa mules lagi, gue ketiduran di situ. Singkat cerita, pagi lah nih, mulai pagi, gue bangun duluan, gue buka tenda seperti biasa. Kayak gue abadiin lah momen gitu di Salak pagi, selamat pagi lah di Salak gitu. Baru gue bangunin dua temen gue nih. Bangun. Wih, udah pagi ya Nas. Temen gue nih nggak sadar. Ngomong gitu, aduh tidur enak banget katanya. Tidur lelap banget. Dalam hati gue kan, lu enak pada lelap banget tidur. Cuma gue nggak cerita di situ. Nah, gue kira gue doang yang dapet gangguan malam itu, tenda gue doang gitu. Ternyata tenda yang orang-orang Tangerang ini lebih parah nih dapet gangguannya gitu. Jadi pas gue bikin kopi, mereka nyamperin tenda gue lah, 2 orang nih dari rombongan mereka. Pagi bang, selamat pagi, seperti biasa lah. Bang, ngopi bang. Oh iya, kita juga udah bikin, mereka bilang. Di depan puncak Salak, puncak Manik tuh, Salak 1, kita ngopi lah di situ. Kita ngopi, ngerokok, ngobrol-ngobrol. Nah, orang Tangerang ini nanya sama gue, bang tadi malam pada begadang ya? Gue sama teman-teman gue langsung ngomong kan, waduh boro-boro kita nggak tahu kenapa kita ngantuk banget, lelah gitu. Nggak ada yang begadang, kita habis makan ngopi itu kita langsung tidur. Oh gitu. Soalnya mereka bilang nih bang, soalnya di sekitar tenda mereka kayak rame, kayak ada yang lalu lalang gitu, ada yang jalan. Mereka nanya ke gua sama teman-teman, apa ada yang ke bawah, apa jalan-jalan ke bawah gitu, ngecek tim mereka gitu aman apa gimana. Gue bilang nggak ada bang, nggak ada yang nyamperin ke sana, ke tenda abang nggak ada. Udah gitu mereka juga bilang temen kita ada yang sakit. Wah, kaget lah di situ. Sakit apa bang? Nggak tahu, katanya lagi tidur, katanya nggak tahu ada yang nampar, nggak tahu ada yang nendang. Hah? Siapa bang? Mereka juga nggak tahu. Nggak lama datanglah nih si orang itu yang diceritain sama mereka. Itu dari kejauhan gue ngeliat memang dia megang-megang pipi gini, megang-megang pipi. Tuh, pas udah deket gue liat bengkak ternyata ini pipinya. Tuh, nah gue tanya lah di situ, bang sakit gigi, bawa obat nggak? Dia nggak bisa ngomong, cuma jawab gini, sampai nggak bisa ngomong. Gue bilang, kenapa itu bang? Teman-temannya bilang, nggak tahu. Jadi dia tidur itu di paling pinggir karena mereka berempat.
Dia paling pinggir, pas dia nempel katanya mukanya sama tenda, nggak tahu ada yang nampar dia, nggak tahu ada yang nendang dia. Jadi pas di situ gue tanya sama dia, apaan yang dirasa emang bang temennya? Iya, katanya ada yang lalu lalang pada saat kita ngerasa ada yang lalu lalang nih di depan rame, kita nggak berani keluar, paksa tidur mereka, paksain merem tidur. Nah ada suara duh, Kedengeran suara. ada suara duh. Gua di situ langsung keinget pas malam itu ada yang teriak, au au, ternyata itu dia. Pas kejadian itu, cuma gue nggak cerita ke mereka. Karena gue awalnya udah bilang kita semua tidur gitu. Karena kita juga salah, harusnya kita nyamperin ke situ kan. Itu karena teman-teman gue capek banget, ngantuk banget, jadi gue diemin juga gitu. Nah singkat cerita, kita cerita itu, oke lah gue bilang, udah bang gini aja, kita kan lagi main ke alam nih. Ini kan kita kan tamu di sini. Mungkin kita punya salah dari perkataan atau perbuatan kita sama yang ada di sini gitu. Udah kita minta maaf aja. Nah, gue bilang lah di situ sama mereka bahwa di Puncak Salak ini ada makom atau yang biasa dibilang petilasan gitu. Petilasan Mbah Salak. Mereka kaget di situ. Masa sih, A? Ternyata mereka kira itu di belakang ada bangunan, cuma bangunan aja, tempat air gitu, tadahan air hujan. Padahal di situ ada makam. Gua ajaklah mereka lihat. Kalau nggak percaya, ayo bang, nih tempatnya. Baru di situ mereka kaget. Oh iya ya. Di situ gua sama rombongan mereka sepakat sebelum turun kita harus minta maaf dulu di situ. Kita minta maaf, terus kita pamit. Ya percaya nggak percaya ya. Cuma kita ingin adat aja lah di situ. Bener. Sopan santun, adat istiadat situlah kita hormatin gitu. Nah, setelah itu singkat cerita kita packing turun. Kita janjian sama rombongan yang abang-abang dari Tangerang ini, kita janjian di situ kita turun harus bareng, nggak boleh misah. Seperti kita waktu naik gitu. Oke, kita packing, selesai packing, bergantian lah kita minta maaf ke makom itu sambil kita bakarin rokok di situ, Be. Di situ kita mulai turun nih dari puncak. Istirahat. Jadi kita kebanyakan istirahat tuh, Be. Pas turun istirahat lagi. Ya kita maklumin lah ada yang sakit gitu kan. Cuma gue di situ dalam hati gue berdoa aja biar gue selamat gitu sampai di bawah gitu. Puji Tuhannya nggak ada gangguan lah, cuma gangguan itu aja tuh, ada yang sakit gitu kan. Singkat cerita, gue sampailah di pos Simaksi tersebut. Kita naruh kendaraan yang awal itu. Ketemu lah sama si bapak ini. Setelah karena itu lebaran hari kedua, jadi kita minal aidin dulu ke orang-orang situ, biasa seperti biasa, salam-salaman. Sambil kita pelan-pelan kita curhat sama si bapak ini. Karena gua sama orang-orang Tangerang ini sama teman-temannya si abang itu yang sakit itu nggak mau sampai ada sesuatu yang kita bawa pulang, apalagi penyakit gitu kan. Kita curhatlah ke si bapak yang jaga Simaksi ini gitu. Gue lupa nama bapaknya waktu itu ya,
karena yang lebih berhubungan sama itu orang-orang Tangerang ini, Be. Kita cuma nemenin doang gitu. Nah, mereka ceritalah minta tolong gitu, Pak. Ini anehnya lagi, Be. Si bapak ini langsung tahu. Dia langsung nebak. Ngomong apa aja waktu di jalan. Gokil nggak? Si bapak ini langsung nebak ada ngomong apa aja sewaktu di jalan gitu. Gila, bisa tahu dia. Temen kamu ngomongnya kasar ya waktu di jalan. Wah, merinding tuh gua. Si bapak bisa tahu ya. Kamu abis bajuri udah diperingatin, kata si bapak itu. Udah diperingatin. Kalian keluar masuk kan jalur yang sama 4 kali. Si bapak itu tahu, Be. Padahal pas gue berangkat dari situ, mereka berangkat dari situ, si bapak itu nggak ada. Yang dia bilang waktu malam itu mau halal bihalal. Mungkin dia waktu itu lagi sholat id kali. Si bapak itu tahu bahwa mereka tuh kejadian yang di atas itu apa aja. Gue nggak tahu lah, mungkin dia ada komunikasi kali ya sama leluhur dia. Orang bisa juga berarti. Iya, betul. Nah, si bapak ini bilang, saya mau bantu katanya. Saya mau bantu. Tapi ini tulus ya, adik minta maaf, jangan diulang di Gunung Salak ini atau di gunung manapun. Itu yang gue dengar dari bapak. Iya pak. Mereka yang rombongan dari Tangerang ini bilang, iya pak, demi teman saya sehat lagi, pulang tanpa kurang suatu apapun. Gitu. Udahlah, akhirnya mereka berempat ini pergi ikut si bapak ini. Gua sama teman-teman dapet titipan. Titipannya itu nungguin carrier mereka, Be. Di pos di balai itu. Jadi mereka, bang, kita nitip ya ini. Jadi karena kita juga nggak enak ya ngerasanya, pada saat itu mereka udah bagian juga dari gua sama teman-teman gitu. Karena mau ya? Iya, karena gua juga pengen tahu nantinya nih gitu gimana, sehat lagi apa enggak gitu si orang ini gitu. Jadi gua di situ nyantai lah, nongkrong dulu, ngobrol-ngobrol sama orang lokal, lihat-lihat jalan. Nah, singkat cerita, mereka pulang ya, balik ke pos itu. Dan dari jauh, si orang yang tadinya sakit ini bisa manggil gua. Gua kaget sama teman-teman. Itu udah kempes deh, normal. Normal lagi pipinya. Padahal waktu pas turun itu, ngomong juga nggak bisa, ngetik di HP. Wah, itu emang ya percaya nggak percaya sih ya. Cuma emang itu yang gua alamin gitu sama teman-teman gua pada saat itu. Itu benar-benar nyata gitu. Dia tuh sembuh seperti biasa, bisa ngomong. Singkat lagi waktunya ya? Singkat waktunya. Padahal ekspektasi gue mungkin dia bisa sembuh, cuma mungkin masih bengkak atau berapa hari prosesnya gitu. Itu langsung. Udahlah di situ gue bilang makasih sama si bapak. Gue ngobrol sama orang Tangerang ini, hati-hati di jalan gitu, kita mau pisah, mau pulang ke tempat rumah masing-masing gitu. Ya gue nitip pesan juga sama dia, bang, nanti kalau misalnya ngedaki lagi jangan dilupain lah peristiwa ini gitu, biar jadi pelajaran buat gue juga gitu. Nah, singkat cerita gue beres-beres, mereka juga beres-beres, kita keluar portal bareng di Cicurug, keluar Cicurug itu kita pisah, Be. Dia ke Tangerang, gue sampai di Bogor gitu. Nah, di situ sampai sekarang gue nggak kontekan lagi, gue juga udah lupa tuh nama-namanya 4 orang itu.
Lagian udah lama banget Udah ya. lama banget, tahun 2014. Gitu. Jadi gitu cerita gua. Ya percaya nggak percaya sih ya. Cuma itu pengalaman gua ngedaki Salak pertama deh. Berkesan banget buat gua. Dan buat pelajaran gua ke depannya gitu. Ke gunung-gunung lain gitu. Benar. Gitu Kobe. Gua boleh nanya satu gak nih Kak? Satu aja. Boleh. Itu yang bengkak itu orang yang ngeluh mulu itu orang Betul. Dia yang paling bawel. yang ngeluh ini jalur begini-begini. Betul. Jadi dia yang paling depan lah pada saat dia keluar dari rawa itu, ya dia paling depan. Dari alang-alang itu, dari semak yang gua kaget sama teman-teman gua. Dan dia paling depan. Leadernya Ya lah mungkin sampai- dia leadernya gitu, dia yang nge-lead gitu. Dia yang bilang gitu, yang bawa kompas besar itu, yang navigasi gitu. Iya juga itu. Dia juga. Mungkin salah gua dari awal harusnya gue tegor, cuma gua nahan-nahan diri karena gua Ngerasa mereka mungkin ngerasa, lebih senior iya, ya. gitu. Banyak banget pesannya nih dari cerita Kak Onas barusan teman-teman. Terus Kak Onas ada pesan gak nih buat teman-teman semua nih? Pesan gua sih satu ya, tiap gunung itu beda-beda karakternya, nggak semua sama. Jadi kalau emang mau ngedaki gunung, ya ikutin aja lah aturannya, seperti kita bertamu ke rumah orang gitu. Kita harus tahu tata keramanya, sopan santunnya, omongannya dijaga, jangan sompral ya kan. Bukan berarti kita udah sering ngedaki sampai di puncak ini kita boleh semaunya gitu. Tetap aja kita ke gunung itu kita bertamu gitu. Bener. Makasih banyak nih Kak Onas Siap. buat ceritanya. Teman-teman gimana tuh cerita yang barusan diceritain sama Kak Onas? Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Gua Riko Kobe dari HS Story 666 sama Kak Yonas. Iya. Kita pamit.